penasaran soalnya. Untuk kasus setelah lulus dari DNA, kasus apa yang dokter tanganin pertama kali di Indonesia yang terpecahkan gara-gara memakai DNA? Ada nggak? Oh banyak. Apa yang dokter paling ingat ceritanya? Nah, begini, kalau kasus, ya saya ngasih tahu ya, ini kasus yang rada-rada di luar nih ya. Nah sekali waktu gini, di daerah Balikpapan, itu ada seorang anak, ya, anak masih muda lah, anak 8 tahun, 10 tahun gitu, antara 8-10 gitu ya. Dia di sana muntah-muntah, mual-mual. Dia mual-mual, terus kemudian dari hasil dia mual-mual begitu, dia biasa kalau di daerah kan nggak ada dokter, dibawalah ke bidan. Si bidan periksa, dia bilang, "Bu, anak ibu hamil." "Ah, yang benar aja lo katanya anak 8 tahun hamil." Tapi ternyata dia memang udah mens. Oh iya, 8 tahun? Iya, hamil. Dari mana gini-gini? Nggak percaya kan orang tuanya, dibawalah ke rumah sakit di kota. Begitu periksa, betul di USG ada janinnya. Janinnya udah 8 bulan. Umur 8 tahun hamil 8 bulan. 8 bulan dan karena dia orangnya kurus nggak kelihatan, cuma rada gendut doang, dia pikir karena kembung kan. 8 tahun. Nah akhirnya ditanyalah, akhirnya keluarlah cerita dari si anak bahwa bapaknya kerja, ibunya kerja, dia sih tinggal sendiri, sekolahnya siang. Nah pagi-pagi ada tetangga yang suka nyatronin. Anak umur 20 tahunan disatronin, disetubuhi beberapa kali. Akhirnya hamil, terus dia bilang pokoknya lu gak boleh ngaku ya. Kalau lu ngaku gua bunuh lu, keluarga lu gua bunuh. Takut lah anak itu. Nah, dia bilang gitu, tapi masalahnya ditangkap orang itu, digebukin, diapain, gak ngaku. Nah kebetulan si polisinya konsultasi sama seorang dokter forensik. Dokter forensiknya bilang, oh kalau kayak begituan itu yang paling ahli dokter Jaya. Dan dokter Jayanya dibawalah ke sini, anaknya dibawa ke Jakarta. Saya bilang, saya nggak bisa mastiin dia hamil apa enggak, ke dokter kandungan kan. Kandungan bilang, iya memang betul hamil. Saya bilang gini, kalau bapak udah dapat tersangkanya seperti itu, sekarang masalah gini, itu buat polisi X-file. Kenapa? Persetubuhannya tidak ada saksi. Tersangka tidak ngaku. Si kesaksian si korban itu nggak bisa diakui karena dia anak di bawah umur. Jadi nggak ada clue sama sekali. Jadi saya bilang kalau satu-satunya cuma DNA. Janin yang ada di dalam perut ini, saya bilang bisa dijadikan bukti karena kalau diperiksa janinnya dia mengandung DNA bapak. Oh gitu ya? Iya. Kan separuh DNA-nya dia separuh dari bapak. Jadi saya bilang saya bisa ambil DNA dari si ibunya, DNA dari janin diambil, nanti